itu sistem koloid? Sistem koloid adalah campuran antara dua zat di mana satu zat atau fase terdispersi tersebar secara merata dalam zat lain atau medium pendispersi dalam bentuk partikel berukuran 1-100 nanometer. Sistem ini berada di antara larutan homogen dan suspensi heterogen, sehingga disebut sebagai campuran semi homogen. Jenis-jenis sistem koloid. Pertama, aerosol, partikel padat atau cair terdispersi dalam gas, padat, asap, padat dalam gas, debu di udara, cair, kabut, awan, semprotan, cair dalam gas. 2. Sol, partikel padat terdispersi dalam medium cair. Contoh, tinta, cat, pasta gigi, sol emas. 3. Emulsi, partikel cair terdispersi dalam medium cair. Contoh, susu, santan, minyak ikan. 4. Buih, gas terdispersi dalam medium cair. Contoh, buih sabun, krim kocok, busa cukur. 5. Gel, emulsi padat, partikel cair terdispersi dalam medium padat. Contoh, keju, jeli, margarin. 6. Sol padat, partikel padat terdispersi dalam medium padat. Contoh, gelas berwarna intan hitam. 7. Buih padat, gas terdispersi dalam medium padat. Contoh, karet busa, batu apung, styrofoam. Sifat koloid: efek tindal, gerak Brown, adsorpsi, elektroforesis, koagulasi, kestabilan koloid, dan koloid pelindung. Tuangkan susu secara perlahan ke dalam panci yang sudah ditempatkan di atas kompor. Selanjutnya, nyalakan kompor dengan api sedang agar susu dapat dipanaskan secara merata. Aduk perlahan agar tidak menggumpal. Tujuannya untuk membunuh bakteri yang tidak diperlukan dan membuat tekstur yogurt lebih kental. Jika terdapat gelembung atau sudah mendidih, segera matikan kompor. Diamkan susu hingga hangat agar bakteri yogurt dapat bekerja dengan baik. Ambil sedikit susu hangat, lalu campurkan ke dalam yogurt. Kemudian aduk campuran hingga merata. Jika campuran sudah merata, masukkan kembali ke seluruh susu. Kemudian aduk secara perlahan. Disinilah awal terbentuknya sistem koloid, di mana bakteri mulai merombak laktosa menjadi asam laktat. Kemudian protein susu, kasein, mulai membentuk gumpalan halus yang nantinya menjadi fase terdispersi dalam yogurt. Tuangkan campuran ke dalam wadah. Tutup wadah dengan rapat menggunakan plastik dan karet agar tidak ada udara yang masuk. Pada tahap ini terjadi proses utama pembentukan koloid tipe salt gel, di mana protein mulai menggumpal dan membentuk jaringan yang tersebar merata dalam cairan. Yogurt pun berubah menjadi sistem koloid dengan partikel protein yang terdispersi dan membentuk tekstur kental. Semakin lama fermentasi berlangsung,
maka semakin asam dan semakin kuat struktur koloid yang terbentuk. Setelah didiamkan selama 24 jam, yogurt kemudian dibuka dan memperlihatkan berwarna putih krem serta memiliki aroma asam yang khas. Tekstur yogurt akan mengental dan permukaan yogurt akan tampak halus dan tidak terdapat pemisahan cairan yang berlebihan. Maka ditandai bahwa proses fermentasi berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil praktikum, yogurt juga dapat dikategorikan sebagai sistem koloid. Dalam konteks koloid, yogurt termasuk koloid tipe sol padat atau gel, karena fase terdispersinya berupa partikel-partikel protein susu yang mengumpal halus, sedangkan medium pendispersinya adalah air dalam susu. Selama proses fermentasi, bakteri asam laktat mengubah laktosa menjadi asam laktat, sehingga pH menurun dan protein kasein menggumpal membentuk struktur koloid yang stabil. Inilah yang menyebabkan yogurt memiliki tekstur kental, homogen, dan tidak terpisah, sehingga menunjukkan sifat khas dari sistem koloid. Selain itu, yogurt juga menunjukkan salah satu sifat khas sistem koloid, yaitu absorpsi. Absorpsi adalah proses menempelnya molekul atau ion tertentu pada permukaan partikel suatu zat. Dalam sistem koloid seperti yogurt, partikel-partikel protein susu, terutama kasein, memiliki permukaan luas, sehingga mampu mengabsorpsi berbagai molekul di sekitarnya. Pada praktikum pembuatan yogurt, proses fermentasi oleh bakteri asam laktat seperti Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus menyebabkan pembentukan asam laktat yang menurunkan pH. Ketika pH turun, protein kasein menggumpal dan membentuk struktur koloid gel. Dalam bentuk ini, partikel kasein dapat mengabsorpsi air, senyawa aroma, dan molekul-molekul lain yang terbentuk selama fermentasi. Hal inilah yang membuat tekstur yogurt menjadi kental serta rasa dan aromanya menjadi khas. Dengan demikian, yogurt bukan hanya contoh sistem koloid sol padat atau gel, tetapi juga contoh bagaimana sifat absorpsi berperan penting dalam membentuk tekstur, kestabilan, dan karakteristik akhir produk yogurt yang dihasilkan dalam praktikum. Serta, yogurt merupakan contoh penerapan sifat koloid dalam kehidupan sehari-hari melalui proses koagulasi atau penggumpalan selama proses fermentasi berlangsung.